Halo dan selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, persiapkan diri Anda untuk sebuah eksplorasi yang Yang mungkin akan cukup menantang ya. sangat menantang. Eksplorasi ini mungkin bakal bikin Anda mengevaluasi ulang banyak keputusan dalam hidup Anda. Betul sekali. Jadi, sumber materi kita kali ini adalah sebuah teks refleksi spiritual yang sangat menggugah. Judulnya, Kenyamanan Adalah Perangkap. Judul yang cukup provokatif. Sangat. Dan teks ini mengambil inspirasi utamanya dari sebuah catatan sejarah kuno, tepatnya kisah eksodus jutaan orang ke padang gurun. Itu tercatat di Keluaran 16 ayat 3. Nah, penting untuk dicatat di awal, misi kita di sini bukan sekedar membahas teks sejarah kunonya saja. Iya, bukan sekedar merangkum ceritanya. Tepat. Misi kita adalah membongkar psikologi manusianya. Mengapa kita seringkali lebih memilih penderitaan yang sudah familiar dibandingkan ketidakpastian yang sebenarnya membawa kebebasan? Dan sebagai pernyataan netralitas kita akan membedah pandangan spiritual ini secara objektif ya, terlepas dari apapun latar belakang atau keyakinan Anda yang sedang mendengarkan. Benar, karena esensi kebijaksanaannya ini sangat universal. Ini soal cara kerja otak dan mental kita. Oke, mari kita bedah ini. Kalau kita bicara soal jebakan, Visualnya pasti sesuatu yang serem kan? iya, kita pasti membayangkan sesuatu yang tajam atau jurang yang curam, sesuatu yang bikin insting bertahan hidup kita menyala. Tapi, tahukah Anda apa yang terjadi pada tubuh astronot saat mereka ada di lingkungan tanpa gravitasi? Otot mereka menyusut drastis, atrofi. Benar sekali, tanpa tarikan gravitasi, tanpa ada beban yang harus dilawan setiap hari, tubuh secara harfiah berhenti berusaha. Lingkungan itu sangat nyaman, mengambang tanpa beban. Tapi secara diam-diam, itu menghancurkan kekuatan fisik mereka. Itu analogi yang sangat pas. Kan? Dan menurut sumber kita, hal yang sama persis terjadi pada mental dan spiritual kita saat kita terperangkap dalam kenyamanan. Perangkap paling mematikan itu nggak kelihatan kayak besi tajam. Melainkan terlihat seperti sofa yang sangat empuk. Iya, sofa yang bikin kita nggak mau bangun. Nah, penulis teks ini memulai argumennya dengan menyoroti momen ekstrim dari bangsa Israel. Bayangkan, mereka baru saja dibebaskan dari perbudakan brutal di Mesir. Mereka akhirnya bebas di padang gurun. Dan ini gila banget, mereka bilang, lebih baik kami mati di tanah Mesir. Hal yang paling memukau di sini adalah bagaimana otak manusia itu bekerja. Dari kacamata modern, itu terdengar tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Di Mesir mereka itu budak, disiksa, dieksploitasi. Tapi teks ini dengan tegas menyebut situasi mereka di Mesir sebagai kenyamanan dalam perbudakan. Mengapa? Karena Mesir memberi mereka makanan, rutinitas, dan rasa aman yang semu. Rasa aman semu. Jadi otak mereka memanipulasi memori masa lalu yang buruk itu menjadi sesuatu yang terlihat lebih baik. Persis, dalam psikologi ada yang namanya beban kognitif. Saat di Mesir, beban kognitif mereka nol. Mereka tidak perlu merencanakan besok makan apa karena semuanya diatur majikan. Sistemnya brutal tapi bisa diprediksi. Betul. Jadi, saat mereka menghadapi kesulitan di padang gurun, di mana mereka harus membuat keputusan sendiri, otak mereka kewalahan. Mereka merindukan status mereka sebagai budak karena itu lebih mudah diproses oleh otak. Nyaman bukan berarti bebas. Wow, nyaman bukan berarti bebas. Ini benar-benar bikin saya mikir soal kehidupan modern kita. Pasti banyak sekali contohnya di zaman sekarang. Banyak banget. Coba Anda yang sedang mendengarkan renungkan ini. Analogi paling gampang, bertahan di lingkungan kerja yang sangat toksik. Oh, itu klasik. Iya kan? Bosnya manipulatif, budayanya hancur, tiap pagi mau berangkat kerja rasanya cemas, tapi Anda menolak untuk resign. Kenapa? Karena gajinya rutin. Sebuah sangkar emas. Tepat. Anda menderita, tapi penderitaannya punya jadwal yang rapih. Anda tahu rute keretanya, Anda tahu jadwal meetingnya. Anda memilih kenyamanan dari rutinitas yang merusak daripada ketidakpastian di luar sana. Dan itulah yang membuat kenyamanan begitu berbahaya. Setelah memahami ilusi kenyamanan palsu tadi, kita masuk ke anatomi kenyamanan itu sendiri. Ya, mengapa hal yang terasa enak justru menghancurkan kita? Di poin 3 dan 6, teks ini menyatakan bahwa kenyamanan membuat kita tidak bertumbuh. Kita berhenti bergerak. Berhenti bergerak, dan kita berhenti bergantung pada Elohim. Statusnya digambarkan sebagai nyaman, tapi terikat. Dan saat hidup mulai sulit, jebakan utamanya adalah kalimat, dulu lebih enak. Kalimat dulu lebih enak itu sangat mematikan.
Itu tanda bahwa kita sudah terikat. Tapi tunggu dulu, saya mau kasih sedikit dorongan kritis di sini. Silahkan. Apakah teks ini mengatakan bahwa semua bentuk kenyamanan itu pada dasarnya jahat? Maksud saya, kalau saya capek kerja, terus bersantai di rumah, apakah itu salah? Di mana garis batas antara kenyamanan yang memulihkan dan kenyamanan yang mengikat? Nah, jika kita menghubungkan ini dengan gambaran besarnya, teks ini sama sekali tidak anti kenyamanan. Oke, syukurlah. Ya, kita tetap butuh istirahat, tapi teks ini menyoroti bahaya stagnasi. Kenyamanan menjadi perangkap ketika ia menggantikan pertumbuhan. Menggantikan pertumbuhan jadi pas kita berhenti berusaha. Betul, kenyamanan harusnya seperti pit stop di balapan mobil. Anda berhenti untuk isi bensin dan perbaikan. Tapi kalau Anda malah bangun rumah di pit stop itu dan nggak mau balapan lagi, Anda kehilangan tujuan utamanya. tepat sekali. Anda kehilangan tujuan dan kehilangan rasa bergantung pada sesuatu yang lebih besar. Itulah momen kenyamanan berubah menjadi racun. Disinilah bagian yang sangat menarik. Kalau Mesir, yang mewakili kenyamanan tadi, adalah jebakan, lalu alternatifnya apa? Teks ini menawarkan padang gurun. Sebuah tempat yang sama sekali tidak nyaman. Benar, di padang gurun tidak ada kepastian, tidak ada kontrol. Anda harus hidup dengan iman, tapi justru di sanalah Elohim bekerja. Ini benar-benar memaksa kita mengkalibrasi ulang pemahaman kita tentang apa yang benar dan salah ya. Iya, karena selama ini, jujur saja, kita selalu mengukur kesuksesan dari seberapa nyaman hidup kita. Kalau kita punya banyak uang, rumah besar, hidup aman, kita merasa kita benar. Padahal belum tentu. Kan? Dan sebaliknya, kalau kita gagal atau kena musibah, kita sering mikir, aduh saya pasti salah jalan. Padahal teks ini menggarisbawahi bahwa Elohim tidak memanggil kita untuk hidup nyaman, tetapi hidup benar. Dan seringkali orang terjebak memilih nyaman tapi salah, daripada sulit tapi benar. Sulit tapi benar. Itu kalimat yang berat. Mengapa kita sangat menghindari yang sulit itu? Manusia melepaskan ilusi kontrol. Kita ini gila kontrol. Di Mesir, sebagai budak, mereka seolah punya kontrol karena tahu besok akan terjadi apa. Kepastian yang palsu. Ya, di padang gurun, kontrol itu dilucuti habis-habisan. Anda harus belajar mengandalkan sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Iman. Dan itu menakutkan bagi ego manusia. Sangat menakutkan. Tapi dari sanalah pertumbuhan sejati muncul, ya kan? Betul. Arena pertumbuhan utamanya justru di tengah kesulitan itu. Oke, ini membawa kita pada bagian profetik dari teks ini. Pesan yang sangat menohok. Saya mau membacakan kutipan langsung dari teksnya. Silakan, ini bagian yang sangat kuat. Penulisnya bilang begini, yang membuatmu kembali seringkali bukan penderitaan, tetapi kenyamanan. Wow. Lalu dilanjutkan, jika kamu memilih nyaman, kamu bisa kehilangan tujuan Elohim. Lalu berat, tapi karena bantal di belakang kita terlalu empuk. Bantalnya terlalu empuk, itu metafora yang bagus sekali. Jadi untuk Anda yang mendengarkan, mari kita bawa ini ke kehidupan Anda hari ini. Apa arti semua ini? Saatnya untuk refleksi diri. Ya, coba evaluasi, apa Mesir di kehidupan modern Anda? Apakah itu rutinitas yang membosankan tapi aman? Ataukah hubungan yang toksik tapi Anda takut sendirian? Atau mungkin kebiasaan buruk yang sudah terlalu mendarah daging? Ini memunculkan satu pertanyaan penting. Sebenarnya ada 3 pertanyaan refleksi di akhir teks yang sangat membantu. Apa saja itu? Pertama, apa yang membuat saya merasa nyaman saat ini? Kedua, apakah kenyamanan itu mendekatkan saya pada tujuan yang lebih besar atau menjauhkan? Itu pertanyaan yang menjebak. Dan yang ketiga? Yang ketiga, yang paling tajam, apakah saya saat ini sedang memilih nyaman daripada benar? Oh, wow. Apakah saya sedang memilih nyaman daripada benar? Itu, kalau Anda benar-benar jujur menjawabnya, itu bisa mengubah arah hidup Anda. Pasti. Dan teks ini ditutup dengan sangat indah. Tidak dengan kesombongan, tapi dengan kerendahan hati. Sebuah doa. Doa meminta pengampunan ya? Benar. Meminta pengampunan karena sering memilih kenyamanan di atas kebenaran dan meminta keberanian. Keberanian untuk taat di tengah ketidaknyamanan. Mengakui kelemahan diri kita terhadap godaan kenyamanan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati kan? Tepat. Tanpa kejujuran itu, kita akan terus kembali ke Mesir kita masing-masing. Baiklah, waktu kita hampir habis. Mari kita buat ringkasan cepat dari pembahasan mendalam kita hari ini. Pelajaran terbesarnya adalah, kenyamanan tidak selalu identik dengan kebenaran.
Dan kesulitan bukanlah bukti bahwa Anda berada di jalan yang salah. Benar sekali. Kesulitan bisa jadi adalah ruang operasi yang sedang membuang penyakit Anda. Nah, sebagai penutup, saya mau memberikan satu pemikiran provokatif terakhir untuk Anda renungkan. Mari kita dengar. Jika kenyamanan yang selama ini Anda idam-idamkan sebenarnya adalah sebuah perangkap yang menarik Anda mundur, bagaimana jika ketidakpastian dan kesulitan yang sedang Anda usahakan mati-matian untuk dihindari saat ini Iya, sebenarnya adalah satu-satunya padang gurun yang dirancang khusus untuk membebaskan Anda? itu pemikiran yang sangat mendalam untuk dibawa pulang. Kami harap Anda mau merenungkan pertanyaan tersebut di dalam kehidupan Anda masing-masing hari ini. Terima kasih sudah bergabung di pembahasan mendalam ini. Sampai jumpa lagi dan selamat menjalani hari Anda.